Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan sekretariat YMBU Yayasan Mubalik Bina Umat Duri. Tentunya yang pertama sekali dalam rangka silaturahim, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan pembagian jadwal ceramah Ramadan 1445 Hijriah. Semoga acara kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Mubalik Bina Umat Duri beserta jajaran kepengurusan. Selanjutnya kepada Bapak-bapak pengurus masjid dan mushola yang hadir pada siang ini, dan Bapak-bapak rekan-rekan mubalik ataupun mubaligah yang hadir pada saat ini. Dengan tidak berpanjang mukadimah, mari kita awali acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kita pada siang yang berbahagia ini, yang pertama pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua sambutan ataupun pengarahan dari Ketua Yayasan Mubalik Bina Umat Duri. Yang ketiga nanti ada acara undian untuk umrah mubalik, yang kemudian kita lanjutkan dengan penyerahan sagu hati atau pemberian riwayat kepada peserta ataupun balik yang aktif dalam bedah materi yang kita lakukan setiap Jumat pagi. Dan yang terakhir nanti penyerahan buku jadwal Ramadan. Bapak-bapak yang berbahagia, dengan tidak berpanjang waktu kita masuk pada acara yang kedua. Ada Pak Zamir. Ada. Mana? Sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina YBU Pak Haji Zamiri. Kenal Pak ya? Udah kenal semua tuh? Belum ya? Pak Zamiri nampaknya tak berdiri, nampaknya ini Bapak itu pembina kita ya, pembina dulu beliau ini Ketua Masjid Arafah ya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus YBU Yayasan Mubalik Bina Umat, namanya luar biasa. Bina Umat, karena memang tujuan kita baik ustadz maupun pengurus membina umat. Nah, itu visi misi kita. Nah. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak pengurus ya masjid dan musala ya. Dan yang sama-sama kita hormati juga para mubalik, para ustadz-ustadz, para asatiz yang berbahagia. Kita kembali bersyukur pada sore hari walaupun panas ya. Ini tukar-tukar situasi namanya nih, kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore, kadang-kadang malam. Sekarang dijemur dulu pada panas hari ini dalam rangka menyambut suci bulan suci Ramadan ya. Jadi pertama kita bersyukur karena kita diberi peluang kesempatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah melalui pembinaan umat. Ini luar biasa kan? Tugas kita ini tugas Rasulullah ini. Tugas Rasulullah ini Pak, baik mubalik maupun pengurus. Dan ini harus sejalan Pak ya, harus sejalan. Kemudian salam kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung aja karena hari panas kemudian waktu singkat ya. Kita kembali ingin pertama langsung aja Bapak saya
menjelaskan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan YMBU, pengurus masjid dan para ustadz. Tujuannya supaya ke depan lebih lancar dari sebelum-sebelumnya. Ya. Biasanya ketidaklancaran itu terjadi karena pengurus masjid itu tak pernah datang ke sini, atau ustadz itu tak pernah datang ke sini, terus putus ya. Itu biasanya bermasalah tuh, ya, bermasalah. Makanya kita jelaskan ulang ya. Pertama perlu kita ketahui program kerja utama dari MBU ini. Kenapa kami sosialisasikan kepada para pengurus masjid, musala dan para ustadz? Karena MBU ini didanai oleh pengurus masjid. Semakin banyak uang kita, semakin banyak kegiatan yang kita lakukan dalam rangka membina umat. Bukan bagi-bagi pitih, enggak. Bukan bagi-bagi uang, tapi dalam rangka membina umat. Jadi kita buat programnya antara lain ya. Pertama ini udah kita mulai nih, putus-putus lagi nih Pak. Nampaknya minta diganti baru ini. Baterai udah diganti tadi kan, ke baterai baru ya. Optimasi perjalanan jadi mulai ini. Jadi nanti kalau ada pengurus kami yang datang ke masjid-masjid, ke musala-musala, bagi-bagi rezeki lah supaya kegiatan kita ini bagus. Ya, tolong nanti Pak ya. Kami kita harapkan juga nanti kalau hari raya Idul Fitri disisihkanlah untuk YBU sekian atau dijalankan khusus. Tolong untuk Pak ya, itu bukan untuk kami enggak. Nanti makanya programnya kami kemukakan di sini biar tahu programnya untuk apa uang itu. Ya. Tolong Pak, tanpa uang itu enggak bisa program ini berjalan. Dan kami selama ini nekat buat program yang cukup banyak meskipun uangnya seperti itu. Oke. Kemudian di kelas manajemen masjid ini sudah 5 kali. 5 manajemen masjid. Ya sudah 5 periode. Ada yang diundang 40, yang hadir 20. Ada yang diundang ketua, sekretaris, bendahara, yang datang gharib. Saya mohon maaf kalau datang gharib itu penghinaan tuh. Maaf, saya orangnya terserang aja. Yang mau kita di manajemen masjid ini kebetulan saya bidang saya itu manajemen dekat, saya kan S3 saya manajemen. Ya, setiap yang datang di sini mereka selalu berbesar hati, senang hatinya. Pak, gak pernah kami mengikuti diklat manajemen masjid seperti ini. Begitu ya. Saya udah pernah pelatihan ke Malaysia semacam, ini baru yang tepat. Begitu kita buat. Tapi yang pengunjung ini kita telepon 40, 30, tapi yang datang nanti ada yang 15, ada yang 3 orang saja. Kami laksanakan terus, walaupun 3 orang. Nanti ke depan kalau ada ini ya, rencana kemarin dibuat juga satu periode lagi ya. Nah itu kan butuh dana itu ya, butuh dana itu, dan tidak bayar. Waktu kegiatan itu tidak bayar. Jadi nanti kalau Bapak diundang atau minta diundang boleh, tolonglah kami Pak. Nanti kita tunjukkan. Di situ di manajemen itu yang jelas itu ada penjelasan konseptual, ada implementasinya seperti apa, ada juga contoh-contoh pengurus masjid yang sudah maju, itu kita kemukakan semua. Kita ini banyak kemampuan manajerial ini, kata Bapak mungkin Bapak udah hebat-hebat, no, belum, ya, belum. Bapak sewa belum perlu, tapi pada hakikatnya kita ini harus belajar dan belajar terus itu aja, jangan pernah merasa cukup. Itu belajar. Jadi kita baik-baik secara konseptual nanti kita tentukan, kemudian hierarkis organisasi seperti apa. Apalagi sekarang ada petunjuk teknis itu dari Kemenak itu. Banyak pengurus masjid itu yang membuat struktur organisasi tidak mengikuti aturan yang ada, banyak. Makanya itu. Kalau sempat nanti saya lihatkan ya. Jadi itu makanya kami buat diklat manajemen pengurus masjid. Ini kan masih banyak pengurus itu kan ada yang ketua, saya ketua, suka hati saya yang berkuasa. Itu ketua gadungan tuh, yang nggak tahu apa-apa itu, masih terjadi itu, nggak bisa. Itu contohnya, ya itu contohnya. Nah, kami perlu belajar manajemen. Jadi jelas nanti manajemen sudah suatnya, siapa melakukan apa, jelas nanti. Oke, nah ini nggak bayar nih, nggak bayar, ikut aja. Soalnya nanti sudah bulan puasa lagi, kalau bulan puasa nggak mungkin. Kemudian juga kita adakan pelatihan juri untuk para mubalik ini, supaya para mubalik ini bisa jadi juri di tempatnya masing-masing. Ya bisa jadi ini.
Kalau misalnya kita hanya membuat MTQ tingkat kelurahan, cukuplah ustaz-ustaz yang ada di situ. Udah dibuat pelatihannya ya. Kemudian lagi musabaqah hifdzul Quran. Ini kita udah buat juga musabaqah sini dengan harapan seluruh ustaz-ustaz itu minimum juz ammah hafal. Itu tiap tiap tahun kita buat. Kalau cuman menteri tahun ini bulan puasa ini namanya muratal. Nah, itu nanti ustaz-ustaz nanti kita berada nanti pertandingan muratal ya. Oke. Itu dilanjutkan nanti. Kemudian ini pemantapan atau pencerahan anggota mubalik. Ini sebenarnya ini masukan dari pengurus masjid. Bahwa pengurus masjid itu banyak yang mencerita kami. Banyak ustaz-ustaz kayak ini ya. Pertama tak patuh dengan judul katanya, kata pengurus masjid nih. Kemudian lagi judul dibacakan tapi isinya enggak. Kemudian lagi topiknya ini entah dibaca tak apa-apa. Itu pengaduan sama ini ada di sini Ustaz kan. Biar kita terbuka aja semua ya, terbuka. Makanya coba kami membuat inisiatif. Itu dilatih Ustaz ini secara bertahap. Ya, kita latih Ustaz ini secara bertahap mengikuti ceramah-ceramah yang ilmiah, mengikuti norma-norma aturan-aturan yang ada di ilmiah. Pertama-tama kemarin kita udah undang nih dari Pekanbaru. Mungkin Bapak ada yang kenal dengan beliau ini, Pak Dr. Zulkarnain Umar. Ini yang pertama beli materinya, ya, dari Pekanbaru. Itu biayanya besar itu Pak, biayanya besar. Dari mana uangnya itu? Kan itu kan? Itu kita harapkan tadi dari pengurus masjid. Jadi sekarang materinya itu udah ada di laptop, bahkan sudah saya kirimkan ke seluruh ustaz-ustaz. Entah dibaca tanda nggak tahu ya. Ya, tapi saya kirimkan. Saya dibaca. Kalau dibaca itu udah bisa, udah membantu itu. Kemudian lagi kami buat tahap 2. Tahap 2 saya pikir tidak usah diundang dari luar lagi karena materinya sudah ada. Kita tinggal implementasi latihan. Ada kami coba kemarin. Alhamdulillah ramai juga pesertanya. Ya, nanti akan kita buat lagi insyaallah. Ya, pada ustaz-ustaz diharapkan nanti diharapkan mengikuti lah. Nah, soal kita ceramah itu kita buat sistematis. Tidak lagi seperti kemarin apa yang teringat, apa yang tertekanan disabui. Nah, itu tidak bisa lagi. Ya, nah, itu ke depan. Tapi mungkin berangsur ya. Ya, nanti juga bantu kami yang pengurus masjid ya. Kalau ustaz itu misalnya ceramahnya tidak karuan, ya kirim aja ke kita berita. Ya, kirim berita. Nanti kita coba ajak dia berdiskusi atau mungkin kita coba kasih pelatihan ya. Itu ya. Jadi nanti itu kalau perlu nanti menjangkau, cuma masalahnya uang juga. Saya kira kita aja soalnya bidang saya sudah diskusi juga dengan beliau tuh. Kebetulan sama itu sistematika berpikirnya dengan saya bisa sejalan kami itu. Apa yang disampaikan memang itu saya sebenarnya juga sebenarnya. Kalau S3 saya di sini juga masalah manajemen. Ya sama-sama kan. Jadi sinkron sekali, enak sekali ya. Ini beliau, ini saya sama sekali. Oke. Nah, jadi ini kita buat nanti nih diklat teknik penulisan. Kan banyak ustadz kita ini yang nggak pakai naskah kan? Menurut Bapak pengurus bagaimana? Pakai naskah apa enggak? Waktu ceramah ada naskahnya enggak? Ada yang enggak ya. Itu jadi saya rasa itu naskahnya itu disiplin di apa itu. Itu permintaan Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i beliau disampaikan kemarin. Kalau kita enggak pakai teks, enggak pakai naskah, itu akan turun tanpa penghormatan, kata Imam Syafi'i. Saya juga dulu waktu di Parabet dulu diingatkan juga sama saya. Kalau enggak pakai teks, walaupun enggak akan dibaca, tapi yang jelas sudah ada di apa itu kan, yang dipersiapkan gitu. Oke. Kemudian juga teknik penyampaian. Nah juga, jadi kita sampaikan juga nih. Konsepnya gini, menyampaikannya begini. Ya. Jadi itu upaya kita Pak, upaya kami pengurus YMBU membina para ustaz. Kami harapan kami dari pengurus masjid cukuplah mendanai, biar kami gerakkan semua nanti. Oke? Kemudian penulisan asakibah. Kemudian kami mau buat rumah fikih yang merah-merah ini belum bisa dilaksanakan. Rumah fikih maksudnya Pak, kami mau buat di sini dikumpulkan ustaz-ustaz ini. Mana yang khilafiyah itu dibahas supaya orang jangan berkelahi terus.
ya kan? Kalau ada juga orang masih mempermasalahkan masalah khilafiyah gini, ini tanda ilmunya nggak lengkap. Itu aja Pak. Ya ada ini salah, ini tanda nggak ada ilmunya loh. Ya, kan tadi disampaikan Pak Samad sering gitu kan. Apalagi Ustadz kita kalau ada gitu lapor sini Pak. Lapor. Tapi yang jelas ini sudah dua masjid yang melapor. Ya, tadi masih masuk satu lagi. Maksud dia WA, mungkin bapak baca itu. Bahasa khilafiyah dia di situ. Tak cocok pula dengan masjid itu. Apa kata pengurus masjid? Di teleponnya Pak Kaidir, di WA-nya Pak Kaidir, ya Ustaz ini jangan pernah masukkan di masjid kami. Mama dan Khatib, ada WA-nya. Bagus juga tuh kan? Ya bagus juga. Karena dia bahas khilafiyah yang nggak perlu. Yang dibahasnya itu salah pula dia. Saya tengok, oh iya memang salah ya di situ. Nah, tapi tidak usah disebutkan masjidnya ya, tidak usah disebutkan masjidnya. Oke. Kemudian, jadi ini perlu kami nanti diskusi-diskusi sini kalau apa. Nanti kita minta nanti itu kepada pembina Pak Zamiri. Pak Zamiri ini kan ilmunya luas itu ya. Masalah fidyah aja banyak pendapat ini. Misalnya kalau hamil mesti qada dan fidyah atau qada saja atau fidyah saja. Nah, coba Bapak cari ini. Itu macam pendapatnya itu. Mana yang mau gitu besok tuh? Nah, itu kan kalau dipaksakan satu nanti bahaya itu. Nah, makanya kita di sini perlu ada rumah fikih. Jadi ustaz-ustaz ini apa lagi ya, nggak kelahi lagi, nah seperti di sana lagi. Jadi Duri harus jauh lebih maju, ya kan? Nggak ada di Duri itu yang mengaku Islam tapi membubarkan pengajian. Itu karena kebodohan juga tuh, ya karena kebodohan juga. Jadi di Duri mudah-mudahan nggak ada itu. Kemudian wirausaha ini belum bisa juga. Rencana kita mau buat wirausaha supaya ini bisa mandiri, nggak sedekah-sedekah ke pengurus masjid lagi kan. Itu rencananya, tapi nampaknya belum terlaksana ini, belum ada orang yang bisa menggerakkan ya. Karena memang Ustadz ini jarang juga yang pengusaha kan, jarang yang pengusaha. Tapi setidaknya nanti yang berminat ya, paling tidak ini usaha jualan buah korma Pak. Buah korma ini bisa sebenarnya ini Ustadz. Memang kadang-kadang itulah. Nanti kita pakai seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, itu juga nanti yang penyelenggara itu dapat juga pembagian berapa persen itu dia, jadi dia dapat duit gitu. Nah itu kalau ada yang berminat nih, daripada kita ngemis kita bisa berarti kemana-mana buat programnya. Nah ini perluasan sasaran dakwah di kampung-kampung itu Pak, sholat nggak bisa segala macam. Banyak di kampung-kampung kita yang pinggiran-pinggiran itu belum tahu ilmu agama. Rencana kami mau pergi mendatangi itu Pak, mendatangi itu kami ceramah di situ. Tapi kan itu perlu dana juga, tidak mungkin Ustadz itu jalan kaki ke sana, tidak dikasih blok, tidak mungkin pula. Soalnya Ustadz ini juga bukan orang kaya semua, ya hanya yang banyak duitnya aja yang kaya, yang enggak gitu kan. Nah, jadi nanti ini rencana ini kalau bisa, kalau ada duit Pak, kalau ada duit nih kita buat itu dakwah ke desa-desa. Nah, kita latih sholat, kita latih segala macam, insya Allah. Jadi perlu duit. Kemudian ini gak usah saya bacakan di klik PowerPoint dan animasi pembalik nih. Kita berharap sebenarnya Pak di masjid-masjid itu ceramah pakai seperti ini. Seperti di Al Hidayah kan pakai itu Pak ya. Hidayah pakai itu, di Masjid Raya gitu juga, di banyak yang masjid yang maju-maju. Ini nampak dalil itu Pak. Nampak dalil itu. Nah, jadi ngajarnya ceramah itu pun Pak bukan jual suara, jual gaya, jual apa enggak, ilmu. Nah, nampak di situ itu gunanya. Makanya kita ajarkan juga Pak Ustaz kita dengan PowerPoint dan animasi para wali. Nah, tapi sekali baru kita laksanakan karena kebetulan Ustaz ini mungkin ekonomi lemah juga semua. Enggak banyak yang enggak punya laptop. Banyak enggak punya laptop itu kendalanya. Kemudian diklat teknik pengajaran tahfizul Quran. Nah, ini sesudah bulan puasa. Namanya metode Al-Ashar namanya. Al-Ashar. Metode hidayat ini. Nanti Ustadz ini rencana kami latih ya biar bisa dia melatih anak-anak di masjid-masjidnya itu. Bagaimana mengajar tahfiz itu yang baik, alternatif ini. Wah itu Pak, tolonglah mimpi kami ini Bapak wujudkannya. Yang mewujudkannya itu bapak-bapak pengurus masjid dan bermusyawarah ya. Jangan seperti dulu ada yang bertanya kepada Ustadz kami, pada Ustadz Yunasri salah saya, ada Yunasri kamu fiti. Nah itu kan lucu kan. Nah kita ada laporannya di buku pun ada laporannya.
ada yang di buku, ada laporannya, kegiatannya banyak. Kalau tahun ini kegiatan luar biasa, ini karena nampak nih. Belum lagi kemarin itu Bang Syariah, Bang Syariah ini perlu kita galakkan nih Pak, sebab makan riba. Sekarang ini dosa yang merajalela dosa di mana-mana itu riba ini. Dia enak juga Pak Haji, Pak apa, tapi riba aja kerjanya. Banyak tuh Pak. Makanya kita tuntaskan ini masalah riba nih. Jangan dibilang tidak ada kita buat riba. Makanya dipelajari apa itu riba. Ini Pak. Oke. Jadi nah ini diklat metode Al-Ashar namanya, nanti Ustaz salah. Ya, sudah bulan puasa ya Pak Saburan datang. Pak Saburan. Ini kita ada tunjuk orang-orangnya Pak. Oh, ini jadi beres semuanya. Nanti Pak Saburan ini dengan Pak Mustamam. Nah, sekarang ini SOP tausiah Ramadan. Ini ada nih petunjuk supaya jangan keliru-keliru juga lagi di lapangan tuh. Ya, banyak masalah di lapangan. Nah, ini. Kami setiap tahun udah kami ingatkan ini Pak. Kami ingatkan, cuma tidak datang ke sini. Itu repotnya kan. Contoh ya, salah. Hubungi Ustadz sehari sebelum. Pak ya, tolong sampai sehari sebelum. Apa sebab? Apa kira-kira sebab? Ada masalahnya. Kadang-kadang HP Ustadz tidak aktif, ya kan? Kadang-kadang Ustadz pulang kampung. Kadang-kadang Ustadz neneknya melahirkan. Banyak ceritanya itu kan. Maka kita pastikan sehari sebelumnya. Ada dia apa enggak? Nah, gitu kan? Gitu dipastikan. Kalau tidak aktif HP-nya, dihubungi pengurus di sini. Kami setiap hari Jumat itu standby di sini Pak, standby di sini. Oke ya, jadi dihubungi Pak ya. Ada juga memang pengurus masjid tidak mau sama sekali menghubungi. Apa dihubungi dengan radionya tuh? Iya kerjanya, tapi kalau sempat dia sakit tidak datang kemana? Kita kan harus antisipatif. Siapkan payung sebelum hujan gitu. Ya, jangan kaku kita hidup nih. Nah, kita harus ada antisipatif. Artinya janganlah kamu mati baru beribadah. Jangan, udah kamu mau reha baru kita telepon. Banyak yang tidak terkunjungi. Akhirnya kau, gitu kan? Itu satu. Kemudian bila tidak dapat dihubungi ini jam dapat dihubungi pengurus. Kalau bulan puasa ini kami nanti di sini dari jam 10 sampai 12.15 bulan puasa. Ada nanti masalah ya? Masih ada kami di sini. Mungkin ustaznya tak hadir atau bagaimana-mana, kalau bisa dicari atau bagaimana. Pokoknya hubungi sini. Nah, jelas kami siap melayani Bapak. Pertanyaannya, apakah Bapak siap melayani kami pula? Itu aja. Yang jelas kami siap. Oke. Kemudian pengurus menghubungi ustadz yang bersangkutan. Bila mana tidak merespon, tidak membalas, pengurus mencari pengganti dan membekali dengan surat tugas. Artinya kami yang mencari ganti. Jangan cari pula ganti sendiri. Ada juga pengurus masjid tuh ganti sendiri. Yang enggak usah, kalau dapat ustaz yang mungkin bagus. Tapi kalau dapat pula ustaz nanti yang memecah belah umat, kan repot juga. Iya, kan repot itu. Kita ingin damai. Sekarang ini alhamdulillah kita duri ini aman nih. Kalau tahun 85-an sampai tahun 90 itu banyak gejolak dulu. Tapi kita setelah ada PMM, BBU ini alhamdulillah aman semua. Ya, enggak ada lagi ini tuh. Oke, pengurus menawar berganti membekali yang surat. Ada suratnya nanti. Ada kejadian yang selalu terjadi. Kan dihubungi dia enggak ngambil. Kami hubungi juga enggak ngambil. Akhirnya kami kirim pengganti. Tahu-tahu yang terjadwal datang. Yang mana yang mau disuruh naik? Harus yang pakai surat. Nah, itu tadi kecopi kalau dihubungi sehari sebelumnya aman Bapak. Mau tak mau korbannya sebenarnya Bapak yang buat korban tuh. Paling tidak kasihlah ya kasihan awak, paling tidak pas. Dua blok keluar dari waktu itu. Ada yang seperti itu, 2 blok. Enggak apa-apa lah Pak, kan bersedekah, kan? Ya kalau bersedekah enggak apa-apa juga lah. Ya. Tapi 2 blok. Kemudian yang tadi itu kan kecewa dia. Tapi kekecewaannya nih. Padahal kami udah antisipasi ini, kan antisipasi semuanya itu Pak. Begitu juga nanti Pak pada bulan pada bulan puasa. Kemudian jadi yang dinaikkan nanti yang bawa surat Pak ya. Walaupun dia bilang jadwal saya Pak, sorry, nih kan tanda tangan kami ada di situ. Kemudian pengurus salahnya menerima ustadz pengganti yang dapat menunjukkan surat tugasnya ini dia. Ya pengurus. Jangan tunjuk sendiri. Atau misalnya ada juga ustadz yang nakal,
Diutusnya anaknya. Anaknya diutus, marah betul ya. Kalau lumayan ustaznya tidak apa-apa pula nih, belajar baru. Waduh, sebelah kan. Ngomel memang pengurus masjid itu, ngomel pengurus masjid. Ada yang bininya ya, yang bininya ada juga. Anaknya, jangan mau Pak, ya, ada surat. Rusak nanti kita Pak. Kami udah buat rapi di sini, udah kami atur sedemikian rupa. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau bisa kita sejalan. Kemudian menurut surat lembaran kita, mungkin nanti Ustadz itu kan tidak sempat ke sini. Nanti kami foto tuh Pak suratnya, kami foto suratnya, kami kirim kepada Ustadz berikutkan. Nah, begitu kita membuat fasilitasi kan. Jadi tidak perlu dia datang harus ke sini karena dia mungkin ngajar di tempat lain atau mungkin dia di pinggir. Cuma dia mau ke sini jemput surat kan, kami kirim. Jadi ada dari nanti cukup menunjukkan nih. Ah, itu kan aman ya. Kemudian bisa juga nanti atau pakai WA. Kemudian pengurus mengumumkan judul kepada jamaah. Jadi diumumkan judul Pak ya. Jadi Ustadz tuh, tapi Ustadz tuh ada juga yang sudah diumumkan oleh pengurus judul Ustadz kita hari ini, judulnya ini. Tapi Ustadz ini tak malu, tak bagaimana di judulnya tak apa. Di teleponnya saya sama pengurus Pak. Saya telepon Ustadz tuh, peduli amat saya kan. Saya telepon Ustadz tuh. Nah gitu, kan kewajiban ketua ya. Ketua itu bukan untuk enak-enak, bertanggung jawab semuanya. Kita telepon itu. Ngapa enggak pakai judul yang sudah ditentukan? Apalagi judul kita ini sih Pak pakai silabus kita buat Pak. Pakai silabus. Silabus kan enggak banyak tuh. Masalah iman satu, masalah ibadah satu, masalah muamalah. Ini 3. Nanti kita ganti-ganti dari iman berapa judul, dari ibadah berapa judul, dari muamalah berapa judul. Begitu kita buat itu. Ya, begitu kita buat. Jadi salah rapin. Kemudian nanti mengurus mengumumkan judul sesuai tanggal Masehi Pak ya. Ngerti maksudnya tanggal Masehi ini? Tanggal Masehi kan ada tanggal Komariah, ada Masehi. Nah, kenapa ini kita buat seperti ini? Ya, karena nanti mungkin ada orang yang puasanya tanggal 11. Mungkin ada orang yang puasanya tanggal 12. Kita kan belum tahu pasti kan? Yang pasti sekarang tanggal 11 loh. Itu enggak ada bisa dirubah-rubah tuh, yang tanggal 11 tuh. Cuman orangnya enggak tahu kita. Kan gitu kan? Nah, jadi kami buat nih sesuai dengan yang sudah pasti. Ternyata nanti misalnya puasanya tanggal 12, maka tetap ambil tanggal berapa tibanya itu Pak Busra? Tanggal berapa tibanya itu? Tanggal Masehinya. Tanggal berarti jadwalnya jadwal tanggal 12 lah. 12. Jadi kita kan dia mulai tanggal 12. Maka judulnya tanggal 12. Jangan diambil tanggal 11. Walaupun tapi ini belum, ya nggak apa-apa lah, boleh buat gitu kan. Ya, kalau nanti kacau belakangnya. Meskipun sebenarnya Pak Saleh Umas kita setiap apa itu diberitahu di judulnya ini ada sampai tidak ada bapak baca di WA? Ada tidak pengurus masjid baca di WA? Judul ini pokok bahasan ini ada di WA, dikirim terus setiap Jumat. Besok hari Ramadan kita kirim juga. Jadi bapak nggak bingung-bingung mana judulnya, Ustadz pun nggak bingung-bingung, kan gitu kan? Artinya kita pandu habis-habisan itu. Kita pandu habis-habisan. Oke, dengan maksud enak lah jalannya semua kan. Oke, jadi sesuai tanggal Masehi ya, sesuai tanggal Masehi. Kemudian pengurus menyediakan imam. Ah, ini ada sebabnya nih. Kan imam kita ini ada orang sir bismillahnya, ada orang yang zahar. Nanti padahal di situ misalnya zahar disirkannya, ribut lagi, gitu kan? Atau di situ sir dizaharkannya, ribut lagi. Atau di situ di mendoanya mandiri, di situ doanya mandiri. Datang imam baru tadi berjamaah, kan heboh semua ribut semua kan. Nah, sekarang kita serahkan kepada imam, itu serah dia lah di situ, tidak usah dipersilahkan lagi. Kecuali mungkin imamnya mungkin dah apa ya, dah cocok lah di tempat, udah tahu tempat itu. Ini maksudnya apa? Supaya kita itu damai-damai aja. Nah, gitu ya, damai-damai. Oke Pak ya. Ustadz itu Auratul Anbiya, perlakukanlah dengan terbaik Pak ya. Ya Pak.
tamu, hormati tamu, kemudian dia urusan Nabi. Nah, jangan ada lagi pengurus masjid mengatakan gini ya, gini katanya Pak. Ustaz kok ndak lu di telepon lu datang lu katanya. Kadang ngalu Ustaz tuh mundir. Entah apa enggak disabui dia Pak. Ya manusia lah kan. Manusia. Itu terjadi Pak, bukan cerita. Terjadi semalam baru terungkap tuh semua kami rapat kan nggak enak gitu Pak. Nah ada dihubunginya datang tuh itu jahat manusianya itu. Perlu dipertanyakan keislamannya loh. Nah kalau saya kan orangnya jelas-jelas aja ya. Yang namanya tamu kan wa akrim daifahu ya, muliakan apa? Nah ya daifah. Kan pengen amar tuh, pengen amar wajib. Oke, ini penting Pak ya. Kalau bisa di apalah di kalau si apa yang di Takwa Muhammadiyah, Takwa Muhammadiyah, Pak Nurzam. Apa Nurzam itu ya awak di jendela, baru di jalan di Honda pula di japuinnya tuh Pak. Di japuinnya ada. Ya. Tapi piti tidak lagi waktu japuin dah. Waktu pulang dia japuinnya. Begitu kan. Jadi kan Ustadz pun enak kan gitu kan. Tapi mana Ustadz yang tak karuan besok Ustadz nggak usah kemari lagi. Itu dari itu. Saya mau suka juga kayak gitu. Belakang daripada di belakang ngomong kan gitu. Langsung selesai permasalahan gitu kan. Oke. Jadi itu perlu Pak ya. Ustadz kita ini kan kemudian saya sampaikan ini amplopnya yang bagus ya, uangnya tidak usah uang seribu lah ya, uang seribu cemana lah lagi mau nyampe itu sebenarnya malu saya nyampaikan, tapi itu pengalaman itu kan seribu, 2.000, 3.000, 5.000 disiapkan untuk sebulan itu udah disusun amplop tuh Pak. Kalau Pak itu mungkin itu yang belum berpengalaman mungkin. Nah, itulah gunanya itu di klub manajemen masjid itu, termasuk itu disinggung juga, ya. Jadi yang bagus-bagus ini tunjukkan keikhlasan kita kan Bapak Halo kan, Bapak Halo juga ada niatnya bersedekah. Walaupun Ustadz tuh tidak terlalu mengharap, mungkin mengharap juga ya, tapi tidak terlalu mengharap. Ya. Tapi Ustadz tidak boleh mengharap ya, kalau mengharap berdosa. Nah, jadi tugas kita berdakwah, tugas orang. Itu take and give kan, tahu kewajiban masing-masing kan gitu. Oke, mana lagi? Nah ini, bila ada keluhan tentang Ustadz Pak pengurus, tolong dengan surat resmi kalau bisa. Kemarin tahun berapa itu tidak ingat saya. Dengan surat resmi dia Pak membuat surat nih, Ustadz nih begini, langsung kami berhentikan Ustadznya. Pak kami ada data, ya. Kami diskusi dengan Pak Kua, diskusi dengan Pak Jabiri, langsung kami berhentikan. Kami panggil ramai-ramai di sini. Wah, ramai-ramai ini. Dia tetap mempertahankan diri kan, tapi tidak ada cerita karena sudah begitu kita berhentikan Pak. Nah, gitu kami melayani bapak-bapak tuh ya, orang dari pengurus itu kami melayani itu. Tapi memang Ustadz itu keterlaluan juga, memang setelah kita tahu ya, coba ya. Terlaluan sampai hari ini enggak kita terima lagi. Oke, jadi nanti kalau ada masalah disurati atau WA. Ada juga ustaz-ustaz ini kan kami terus terang aja Pak, kalau enggak ada dasar hukum kami enggak bisa kami berhentikan. Jangan bilang ini bagaimana Pak ketua ini atau pengurus MPU lah jale orang tuh enggak jale lah ini nanti kecean kan, rukunnya udah lupa disuruh juga khutbah. Kan ada tuh kan? Tidak ada pengaduan, kami mau apa? Kami tidak ada data, dasar hukum kami apa? Ya, ini memang kan karena orang semangat Pak, semangat dia. Padahal dia ngomong tidak jelas lagi, ngomong tidak jelas, rukun khutbah itu tidak jelas. Ngadu tapi lisan aja Pak. Dari kemarin Ustadz tuh rukunnya tidak ada Pak, tidak entah apa-apa rukunnya jelas. Hanya itu aja. Kita mau panggil ustadz yang bersangkutan, apa dasar kita? Tidak ada. Ya Pak ya, tolong jangan basa-basi lagi. Kita membina umat, niat kita membina umat, bukan mau memburuk-burukan seseorang, enggak. Kita mau membina umat. Nah, itu aja ya. Oke, jadi nanti pakai surat resmi Pak ya, atau apa? Atau WA saja. Kalau repot-repot nanti ke WA saya aja.
Insya Allah saya tindak lanjuti Pak. Nah, nanti saya panggil kawan-kawan. Kemudian ceramah nanti Bapak cek sesuai judul. Kami sebenarnya udah buat instrumennya nih Pak. Tadi Ustaz harus tahu juga kami udah buat instrumennya. Misalnya dia judulnya sesuai atau tidak sesuai. Nanti ada, cuman nanti ini saya khawatirnya pengurus masjid tidak bisa mengisi instrumen itu. Ya, tidak bisa itu. Jadi nanti-nantilah. Tapi yang jelas ini kita pantau sama dengan kami. Saya kan guru Pak. Guru ya, kepala sekolah ya, pengawas ya juga yang mensupervisi guru itu kan saya juga gitu. Di apa jadi apakah dia sesuai dengan aturan yang ada atau tidak, nggak bisa dibiar lepas-lepas saja Pak. Apalagi ini Ustadz iman loh yang mau kita tembus nih, iman. Kalau di sekolah itu masih apa ya, masih otak loh. Kalau di sini nggak bisa main-main gitu Pak. Pengurus masjid dan Ustadz nggak bisa main-main. Makanya kita harus kerjasama Pak ya, berdampingannya. Durasi mungkin nggak usah terlalu lama, mungkin kita kan nggak pakai rukun. Tak pakai rukun kalau ceramah Ramadan kan, saya kira cukuplah 15 sampai 20 menit, lebih-lebih sedikit, kurang-kurang sedikit, biarlah. Tapi jangan nampak betul karena untuk apa aja, dah kan sebentarnya sedikit aja, yang penting dapat yang belum, tak boleh kayak gitu kan. Jadi makanya saya bagus terus terang ya, ada juga yang seperti itu. Jadi makanya nanti ada sistematikanya. Sistematikanya kita ada tunjukkan, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Itu di apa itu sudah ada. Kemudian ini ketidaksesuaian antara judul dengan isi. Judul dibaca juga, tapi sini tak kemana-mana. Itu perlu. Nanti Bapak cek kalau perlu rekam, antar rekaman ke sini. Ya, kami belum akan memberhentikan usaha yang bersangkutan, tapi akan kami bina. Nanti kami buat pelatihan. Ya. Kemudian memperuncing khilafiyah. Ini yang pasti tadi sudah saya identifikasi, satu orang ustadz telah dilarang keras masuk dua masjid tertentu. Ya, orangnya sama. Jangan masukkan itu betul. Jangan masukkan itu dua masjid itu, nggak usah saya sebutkan. Nanti kita coba panggil. Itu kan bahas khilafiyah yang ini khilafiyah ini. Yang bidah itu udah jelas yang tidak bidah jelas. Ya udah jelas. Kalau ada yang mengatakan tidak jelas mana bidah mana yang tidak, berarti tidak mengakui ayat Allah al-yauma akmaltu lakum. Berarti dia tidak mengakui itu. Jadi kalau masih ada yang memperselisihkan itu tanda tidak tahu dia. Oke, ini perlu semua ini. Nah, ada yang menyalah-nyalahkan orang. Kemudian ada ketidakpatutan lainnya. Ini juga perlu disampaikan. Dulu ada nih ketidakpatutan celana pendeknya dari masjid ke kamar mandi. Kami berhentikan juga tuh. Itu semua kami pantau Pak. Jangan dikira tidak kami pantau, tidak kami bina kan. Kami bina, kami pantau ya. Tujuan dari melapor pengurus masjid. Masa kayak ini Pak, dah berhenti. Ya, kita berhentikan. Oke. Nah, itu tadi pengurus. Sekarang untuk Ustadz. Sayang Ustadz ini berapa orang kira-kira yang hadir nih? 8 ya. Alhamdulillah semua yang hadir datang ya. Absen berapa? Berapa? 31. Oke. Pak Samsul duduk aja baik-baik, enggak usah banyak suaranya. Kemudian Pak Ustadz ini datang tepat waktu. Ini mungkin bagaimana kita bilang ini ya? Tepat waktu itu lah ya, enggak usah saya jelaskan ya. Kalau waktu khutbah ini yang sering komplain para ustadz nih, lah nengok-nengok jam sekian tak tunggu datang hati lupa ini. Kamu lah stres, tolonglah dipercepat sedikit. Masalahnya ada tuh Pak, mungkin dia ngajarnya jauh, ya ngajarnya jauh, atau apa-apa lah macam lah. Atau ada yang lagi gini Pak, lagi gini, dia udah janji oke, saya datang, tahu dia datang Pak, udah datang dia, marah-marah pengurusnya, teleponnya saya. Rupanya ban Honda satu bocor Pak. Jadi kita nggak juga terlalu cepat nanti menilai Ustadz begini-begini ya. Kemudian HP, ya Ustadz, ini permasalahan betul Ustadz ini. Cuma lah saya mengingatkan ini ya. Hari Kamis, Jumat itu usahakan HP itu aktif. Ini keluhan jamaah di situ aja. Tak aktif Pak. Akhirnya kami telepon sampai jam
Jam berapa itu? Ibu-ibu sini lah, sini. Atau di sini, sini. Sini. Ini belakangan pula ibu-ibu ya, kalau belakangan ibu-ibu kurang bungawa Pak ya. Oke, tepatan waktu ya. Nah, HP ini Pak Ustadz ya, tolonglah ya. Ustadz ini kemana ya? Kamu mengingatkan lagi ya. Kan dah nampak pengurus nih, saya mengingatkan ya. Nah, tugas saya kan itunya Pak, kalau orang itu apa, enggak bisa saya kan. Ya, tapi kalau terlalu sering nanti dia, kita kosongkan aja lah jadwalnya. Dia enggak bisa pakai HP. Kita gitu kan nanti sama Pak Ustadz. Oke, buat terganggu Ustadz. Saya kan udah bilang itu kalau khatib enggak hadir pasti pengurus itu stres. Enggak usah lagi pengurus. Saya kan Ustadz juga nih. Khatib terjalur enggak hadir. Udah stres banget saya ini. Jangan-jangan lah saya nanti naik ini. Jangan dikira naik khatib itu mudah. Coba aja bapak-bapak nanti naik gas sekali. Stres itu. Ya, apalagi saya. Ya, apalagi saya. Oke. Kemudian bila mana ada lah hubungan, tapi ini biasanya ini usah nih kalau tidak hadir di telepon. Maaf, saya tidak bisa hadir di WA. Itu banyak tuh. Itu enaknya sekarang. Kalau dulu datanglah, enggak lah. Tapi sekarang ustaz kita ini semuanya dari pengurus nih yang ditelepon. Ya, kecuali misalnya dia sakit, dia apa pasti dia di WA-nya tuh. Jadi itu terima kasih kepada ustaz yang mau itu. Tapi yang tak peduli enggak ada lagi sekarang saya tengok. Kalau dulu banyak, sekarang enggak. Oke. Nah, kemudian Ustaz, ini belum saya panggil lagi Ustaz ini. Kemarin dia ada kejadian itu diganti dengan anaknya, belum saya panggil lagi nih. Nanti saya panggil. Ya, kalau ada apa? Ya. Semua itu. Oke. Jangan digantikan oleh orang lain. Enggak boleh. Boleh mengganti melalui prosedur. Prosedur. Ya, kita ini bukan organisasi abal-abal nih. Kita pakai badan hukum. Ya. Oke. Kemudian ceramah sesuai judul, sistematis ya. Iya kan ya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Setiap Jumat itu kami bahas di sini. Makanya ustaz datanglah Jumat itu sekali sini. Ya, dan itu masuk YouTube. Ya, Bapak-bapak pengurus masjid tolong juga ditonton YouTube kami ya. Ya, Pak pengurusnya paling tidak share. Like and share. Tolong Pak ya, Pak pengurusnya kan enggak bayar kan? Nah, ini sekarang udah ramai itu YouTube tuh gitu kan. Ya. Jadi ustaz itu pun udah ceramah di YouTube tuh Pak. Otomatis ustaz ini lebih hati-hati dia ngomong. Ya kan? Coba dia masuk di YouTube nanti ditonton oleh orang Malaysia. Ya kan? Gitu. Jadi ini petugas beliau nih Pak Regar. Ceramah dulu bahasa yang menyejukkan ya. Saya menunjukkan mungkin kalau bahasa ini memang relatif ya, tapi usahakanlah menunjukkan. Tapi jangan karena sejuknya sampai tidak terdengar jemaah ya. Ya, ini karena sejuk ini tidak terdengar sama semua jemaah. Kemudian ini Islam itu bersatu dalam berbeda. Jadi jangan dipecah-pecah lagi umat ini. Unity in diversity, bersatu dalam perbedaan. Jangan ada lagi yang bilang, wah ini apa itu, apa ini, ada itu doh. Yang ngomong dia yang tak benar tuh. Ya. Kemudian sebaiknya imam tuan rumah ya. Bagi yang pulang kampung nanti Pak Ustadz, tapi usahakanlah jangan pulang kampung. Nah, nanti tanggal 25 pulang. Jadi siapa jadi Ustadz? Kan kasihan kita kan. Jadi kalau bersedia, kalau siap jadi penceramah Ramadan sebulan. Sebab kita Ustadz kurang. Ustadz kurang nih. Ya. Ayo Pak ya. Saya habis. Sini lagi nih. Sudah tadi nih? Sudah ini dah. Oke, sudah selesai. Nah, itulah supaya singkat pertanyaan dua dari pengurus, dua dari Ustadz. Sebelum dia masuk ke sini. Dari mana? Ustadz pengurus nampak? Pengurus Pak? Pengurus catat Pak. Pengurus siapa dari pengurus mana? Pengurus.